Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Dewanto, petani porang Metro Lampung. Nah, di sini saya akan melihat atau kontrol atau patroli nih di tanaman yang berasal dari bibit katak porang. Sambil jalan nih kawan. Ini kita di lokasi, menuju lokasi porang bibit dari katak yang selama ini dipertanyakan nih, yang katak nih hasilnya seperti apa Pak D ini. Nah, ini untuk bibit yang berasal dari katak porang. Ini karena malam habis hujan deras sekali. Ini di paret-paretnya ini masih banyak air. Ini karena ini memang lahan sawah betul. Seperti ini kawan. Nah, ini jarak tanam yang kita sampaikan ini dengan jarak tanam 30-35 seperti ini kawan. Nah ini 30 ke sini 35. Ini untuk bibit katak porang. Jadi jarak tanam itu sangat ini ya, harus kita perhatikan. Jadi besar kecilnya bibit itu mempengaruhi terhadap jarak tanam. Ini kalau jarak tanam seperti ini dalam 1 hektar bisa tembus atau kebutuhan bibit katak ini sampai dengan 75.000 butir. 75.000 butir katak ini yang harus kita tanam untuk luasan 1 hektar. Kemudian kalau bibit dari umbi atau bibit yang ukuran 2 on up itu dalam 1 hektar 48 sampai 50.000 butir. Jadi tidak sama antara bibit besar dengan bibit kecil. Yang saya maksudkan jarak tanamnya, jadi tidak sama. Nah, ini bisa kawan-kawan kita porang saksikan nih. Ini sudah ini kena ulat, ini ulat daun ini. Jerami padinya seperti ini. Ini jarak tanam 3. Kemudian ini kalau nyusun jerami padinya tidak rata, ini masih ada bermunculan gulma rumput ini. Rumput seperti ini nih karena nggak rata naruh ininya, naruh gulmanya tidak rata, jadi akan timbul rumput, muncul rumput-rumput. Kemudian ini karena ini yang di sekitar lingkungan perumahan, jadi ada ayam masuk, kemudian ngoker-ngoker nih merusak ini jerami padi. Jadi bisa acak-acakan, padahal sudah kita kasih pengaman dengan pagar waring ini, tapi ayam juga masih sempat masuk. Dan ini harap dimaklumi. Seperti ini kawan-kawan untuk tanaman saya yang berasal dari katak. Ini umurnya 1 bulan lebih, hampir 2 bulan nih. Ini ketinggian sudah 20 cm, kurang lebih 20 cm ketinggian tanaman ini. Di lokasi ini kurang lebih ini ada 57 butir katak yang kita tanam di lokasi ini. 57.000 kawan. Nah, ini emang airnya karena habis hujan, jadi airnya masih banyak tergenang di paret-paretnya seperti ini. Ini masih genangan air. Nah, untuk pinggir-pinggir, daerah pinggir ini memang sengaja kita kasih umbi. Ini yang ukuran 2 on up juga ini untuk pagar. Yang pinggir untuk keliling ini. Jadi pinggirnya kita kasih umbi seperti ini kawan.
Nah seperti ini kawan nih, kayak kontrol Bimo. Nah ini gede-gede nih umbinya nih. Nih, nah ini, nah, ini lagi juga ada nih muncul umbi. Ini sengaja untuk pagar. Kita tanam pinggiran untuk pagar. Nah ini gede nih bersama nih. Ini umbi. Buat untuk pagar. Kalau untuk tengah memang kita kasih bibit dari katak. Ini khusus untuk pinggir-pinggir aja, keliling. Kita kasih umbi buat pagar. Jadi ini katak porang yang kita tanam di lokasi ini ada 57.000 butir yang kita tanam ini di lokasi ini. Jadi untuk pencinta porang di seluruh Indonesia, besar kecilnya bibit mempengaruhi dengan jarak tanam. Jadi bibit kecil wajib untuk jarak tanam 30 kali 35. Karena apa? Nanti ketika dia akan tumbuh, ketika jerami padi ini busuk, ini daun akan segera nutup. Ini dengan jarak 30-35. Karena bibit kita bibit kecil, khususnya bibit katak. Cuman kalau pakai bibit yang besar, itu jarak tanam 30 kali 50. Yaitu dengan alasan utama ketika nanti jerami padi busuk, daun itu akan nutup. Jadi menanggulangi gulma serta penguapan tanah karena terik matahari ini. Jadi untuk mengurangi penguapan, karena memang tanaman porang ini cocoknya tanah-tanah lembab, jadi tidak terlalu kering. Jadi harus lembab tanah itu supaya tanaman cepat tumbuh subur dan pembesaran juga cepat. Dia butuh air, cuman tidak terlalu harus berlebihan. Kalau ini seperti ini berlebihan, ini berlebihan air. Nah, ini bisa dilihat semua nih katak porang kawan-kawan nih. Sambil kering, yuk sambil jalan ini. Ini rumputnya juga sudah lumayan kawan ini. Ini kalau nggak rata waktu penerapan jerami padinya, ini rumput seperti ini kawan bermunculan. Makanya ketika penempatan jerami padi ini harus tebal dan rata. Jadi memang betul-betul rumput itu nggak bisa tembus. Jadi nggak tumbuh rumputnya seperti ini. Ini rumput-rumput tua semua. Nah ini kan penyebabnya ini karena jerami padinya nggak rata naroknya. Jadi rumputnya luar biasa juga. Yang pasti rumput ini kalau nggak segera kita atasi, dan nanti akan meledak nih rumput ini. Karena memang tanah kita ini tanah subur, banyak komposnya, kemudian gembur. Nah, nih rumput, ada rumput teki, ada rumput paitan, ada juga apa ini pohon padi, sisa-sisa dari hasil panen. Ini banyak juga ini karena mungkin pekerjaannya waktu memanen itu kurang bersih, jadi banyak bermunculan juga pohon-pohon padi ini. Ayo kawan, kita jalan juga nih, sambil jalan-jalan. Lihat ini ayamnya ngeker-ngeker damen ini bani wit porang. Aduh,
Ini ayam-ayam ini. Hah? Ini sambil muter-muter lihat jalan-jalan. Oke, sampai di sini dulu kawan-kawan pencinta porang di seluruh Indonesia. Nanti tunggu video-video kami berikutnya untuk melihat perkembangan ini yang dari tanaman kata. Kalau yang sudah kita buat itu sering kita buat dari umbi. Nah, ini masih dari tanaman bibit kata. Jangan lupa di subscribe serta like, komen untuk kelangsungan video-video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.